Nah, jemaah sekalian, setelah saya sudah menyampaikan pesan wasiat iman dan takwa kepada Allah dan Rasul-Nya, perkenankan dalam kesempatan Jumat siang hari ini saya sedikit mengingatkan nasihat tentang iman dan takwa yang berhubungan dengan menjelang masuknya Idul Fitri, atau sifat-sifat apa yang perlu untuk kita miliki sebagai hasil la'allakum tattaqun itu. Pernah suatu ketika menjelang sudah dekat-dekat akhir Ramadan, sahabat baginda Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib, kelihatan mukanya nampak rasa ketakutan yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan beliau nampak sedih. Tidak ada yang kelihatan dari raut wajahnya kecuali air matanya selalu jatuh menetes. Kemudian Siti Fatimah, istrinya, berkata, "Wahai suamiku, apakah engkau tidak bergembira dengan janji Allah bagi hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan, ampunan, surga, serta rahmat dari kasih sayang Allah, dan juga jaminan-jaminan kebaikan yang akan diberikan?" Tapi beliau tambah menunjukkan sifat rasa kesedihannya. Nah, inilah mungkin dari sifat yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dari mereka para sahabat. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa annahum ilaina raji'un. Sifat mereka, walaupun mereka sudah berjuang, berusaha dengan semaksimal mungkin dari apa yang ada di dalam iman dan takwa mereka, tapi mereka bukan malah bertambah berbangga hati, bukan malah memuji diri, tidak. Bahkan hati-hati mereka semakin bertambah takut. Takut jangan-jangan hasil daripada ibadah puasa la'allakum tattaqun itu bisa merusak di dalam hatinya, di dalam sifatnya, di dalam perilakunya, di dalam ucapannya. Oke, kalau hubungannya hablum minallah, tidak mungkin. Yang dia takutkan jangan sampai rusaknya hubungannya kepada sesama manusia. Karena inti hablum minallah, bagaimana biasa dia memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Ini yang hancur dari umat Islam. Ibadahnya baik kepada Allah, tapi hubungannya kepada sesama manusia hancur total. Banyak penyakit. Ini inti selalu di dalam berbagai macam metode dakwah yang selalu saya sampaikan. Hati dengan hatimu. Kenapa mereka semakin takut dan waspada dan banyak menangis? Karena mereka sadar, mereka semua juga pasti akan kembali ke Allah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur.
Wa husila ma fis sudur. Mereka sadar. Apakah engkau tidak tahu dan tidak sadar apabila semua umat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya? Wa husila ma fis sudur. Dan semua apa yang tersembunyi di dalam hati akan diungkapkan, terungkap semua pada saat sidang pengadilan akhirat. Kita tidak bisa berbohong. Di sanalah sidang yang paling adil, Zat yang maha adil, Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Allah maha tahu semua pada hari itu. Disingkap semuanya. Lantas Imam Ali bin Abi Thalib langsung pergi ke tempat penyimpanan perbendaharaan negara, karena beliau waktu itu adalah menjabat sebagai seorang khalifah. Langsung beliau masuk ke tempat penyimpanan perbendaharaan negara. Langsung beliau menyuruh kepada Siti Fatimah agar semua apa yang tersimpan di dalam perbendaharaan negara jangan disisakan satupun untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang berhak untuk diberikan bantuan. Masya Allah, ini lambang kebersihan hati, lambang rasa takutnya hatinya kepada Allah. Jangan sampai masuk riya, ujub. Lambang hasil daripada ibadah puasa adalah kejujuran dan empati. Banyak saya dapati kalau kita berketemu dengan saudara, simpati alhamdulillah bagus, cara ngomongnya di muka bagus, tapi empatinya nol. Artinya empati di situ sikap kerjanya dari tampilannya dia menghadapi kita, tidak peduli. Ini biasa banyak terjadi. Bahkan baik di muka pada saat ketemu, kita pergi, kita dibicarai, dijelek-jelekkan, difitnah, diadu domba. Nah, Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, peduli. Harta kas perbendaharaan negara dihabiskan untuk rakyatnya, masyarakatnya. Sekiranya saja pemerintahan di rezim sekarang ini di NKRI, mereka bisa mencontoh daripada sifat keteladanannya Ali bin Abi Thalib dan rata-rata dari semua para sahabat, ini negara ini kaya, makmur, sejahtera, tenang, penuh dengan berkah, ba'datun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah. Tapi negara kita ini hancur-hancuran, pemimpinnya rakus, serakah, zolim, berkhianat kepada negaranya, berkhianat kepada para pendiri negara, pelaku sejarah dari para pejuang pahlawan nasional, mengkhianati rakyatnya, koruptor yang luar biasa. Tanah negara dijual kepada asing, bahkan laut pun dipagari. Sejahat-jahatnya Fir'aun tidak pernah mau memagari laut untuk diberikan kepada bangsa lain. Bayangkan negara Indonesia dijajah selama 350 tahun. Tidak ada satu jengkal pun tanah wilayahnya Indonesia yang berhasil diambil oleh penjajah, baik Jepang, Belanda maupun Inggris. Sekarang Masya Allah dalam waktu 10 tahun hancur-hancuran negara kita ini. Sekiranya rasa kepeduliannya para pemimpin seperti contoh teladan Ali,
Allahu Akbar, makmurlah negara kita. Padahal kita ini negara yang kaya bahan alamnya. Nah, oke. Inilah salah satu makna daripada puasa. Ada kepedulian, ada empati. Ditutup lagi dengan zakat. Ambil dari semua hartamu, beri kepada orang yang butuh. Tutahhirukum, untuk mensucikan hatimu. Jadi makna puasa dan makna setelah kita ini bagaimana mengeluarkan zakat bukan hanya sekedar mengeluarkan saja, tapi adanya bentukan hati saudara. Sifat, watak empati, peduli yang selalu mau ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bukan saling tolong menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, ini sekarang banyak yang terjadi, orang mengaku beriman, mengaku berilmu, tapi gemar menebar permusuhan hanya karena berbeda pendapat. Permusuhan tidak ada diajarkan dalam syariat Islam, baik perintah Allah maupun sifatnya Rasul. Tidak ada permusuhan, kebencian, perseteruan. Walaupun berbeda tetap rukun, saling menghormati, tasamuh. Begitupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di zaman beliau menjadi khalifah, Masya Allah, pernah suatu ketika, bayangkan, tidak cukup sampai 5 tahun beliau menjabat khalifah, kalau tidak salah dalam sejarah. Tapi makmur rakyatnya. Pernah suatu ketika beliau memberikan tugas kepada wazir pelayannya untuk membawa harta negara untuk dibagi-bagikan sebagai zakat kepada rakyatnya. Masya Allah. Konon tidak berhasil didapatkan orang yang siap untuk diberikan zakat karena hidupnya semua serba cukup. Bingung, bagaimana ya khalifah? Rakyatmu semua hidup makmur, senang, aman, tentram, bahagia. Akhirnya harta itu yang ada dia keluarkan untuk membebaskan para budak-budak hamba sahaya. Ya. Inilah sehingga kita lihat innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wal yatama wal masakin, sehingga beliau memberikan teladan. Kalau menutup khutbah, beliau sekarang ini yang dibaca, Allah menyuruh kepada kalian untuk bersikap adil, berbuat baik kepada siapapun juga, dan memberikan bantuan kepada orang miskin, orang papa, dan selalu menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Ini teladan. Ya. Sekiranya saja